Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melida Afifah dari Universitas Cyber Asia Prodi PJJ Manajemen. Pada video presentasi ini saya akan membahas terkait analisis strategi advance digital marketing pada Dimsum Yummy Purworejo. Pembahasan akan mencakup terkait teknik penjualan digital dan conversion, community dan influencer marketing, strategi pemasaran berbayar, landing page, serta strategi CEO. Sebelum masuk ke strategi, saya akan memperkenalkan objek yang saya gunakan, yaitu Yummy Time Purworejo. Yummy Time merupakan UMKM kuliner yang berdiri sejak tahun 2021 dan berlokasi di Kabupaten Purworejo. Produk yang ditawarkan tidak hanya dimsum, tapi juga dimsum cake, hampers, birthday box, dan juga minuman. Nah, dari sisi digital, Yummy sebenarnya sudah memanfaatkan beberapa kanal, yaitu Instagram dan TikTok sebagai media sosial, kemudian GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood sebagai platform pemesanan online, serta Google Maps untuk membantu pelanggan menemukan lokasi usahanya. Dengan adanya beberapa kanal tersebut, menurut saya Yummy sudah memiliki fondasi digital marketing yang cukup baik. Sehingga strategi advance yang dibahas selanjutnya lebih pada diarahkan ke optimalisasinya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah analisis digital presence Yummy Time. Pertama, dari sisi media sosial, Yummy sudah aktif menggunakan konten produk, promo event, dan aktivitas usaha, serta berinteraksi dengan pengikut. Media sosial juga dapat digunakan untuk memperluas jangkauan melalui iklan berbayar. Kedua, dari sisi pesan antar digital, Yummy juga sudah menyediakan pemesanan melalui platform seperti GoFood, GrabFood, dan juga ShopeeFood tadi. Kanal ini berperan dalam mempermudah proses pembelian dan mendukung peningkatan konversi. Dan yang ketiga yaitu Google Maps yang sangat penting. Kanal ini berfungsi untuk membantu pelanggan menemukan lokasi usaha sekaligus membangun kepercayaan melalui ulasan dan foto dari pelanggan. Jadi secara keseluruhan Yummy sudah menggunakan digital presence bukan hanya untuk promosi, tetapi juga untuk komunikasi, pemasanan, dan meningkatkan visibilitas bisnisnya. Selanjutnya, ada teknik penjualan digital dan conversion. Dari sisi kondisi yang sudah berjalan, Yummy telah memiliki beberapa strategi, yaitu variasi produknya, GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood-nya, dan juga beberapa promo. Hal ini sudah membantu konsumen untuk memiliki lebih banyak pilihan produk sekaligus mempermudah proses pemesanan secara online. Namun, untuk meningkatkan conversion lebih lanjut, terdapat beberapa peluang dan pengembangan yang ada. Yang pertama ada bundling, yaitu menggabungkan beberapa produk menjadi satu paket sehingga konsumen mendapat pilihan yang lebih praktis dan dapat meningkatkan nilai pembelian. Lalu ada limited offer, seperti diskon eksklusif atau flash sale untuk menciptakan rasa urgency. Lalu ada juga loyalty program, misalnya reward atau sistem poin untuk mendorong repeat order, atau seperti kupon-kupon yang dapat ditukarkan kembali. Dan selanjutnya juga ada WhatsApp broadcast yang dapat digunakan untuk menyampaikan promo, update produk, maupun penawaran yang lebih personal kepada para pelanggan. Jadi, strategi conversion tidak hanya berfokus pada mendapatkan pembelian pertama, tapi juga bagaimana mendorong nilai pembelian dan pembelian ulang. Jadi, setelahnya kita masuk ke community dan influencer. Dari sisi community, Yummy sebenarnya sudah memiliki aktivitas yang dapat menjadi dasar membangun komunitas, seperti mengikuti event bazar dan anniversary. Aktivitas tersebut dapat dikembangkan lagi ya, menjadi hubungan yang lebih berkelanjutan dengan konsumen melalui program member misalnya, dan juga ada contoh giveaway dan referral. Sementara dari sisi influencer,
Kriteria yang saya rekomendasikan adalah food review atau influencers lifestyle, terutama yang berdomisili di Purworejo dan memiliki engagement yang tinggi. Alasannya, influencer lokal memiliki audiensi yang lebih relevan dengan wilayah pemasaran yang itu. Jadi, yang dikejar bukan hanya jumlah followers yang besar, tetapi kualitas engagement dan kesesuaian audiens dengan target pasar lokal. Nah, selanjutnya adalah strategi pemasaran berbayar. Saya memiliki fokus pada Instagram dan Facebook advertisement dengan placement berupa feed, juga story dan reels ya. Nantinya target audiens yang saya gunakan adalah konsumen usia kisaran 18 sampai 35 yang berdomisili di Purworejo dan sekitarnya, serta aktif menggunakan Instagram dan Facebook itu. Strategi yang saya usulkan adalah memanfaatkan konten atau media Instagram dan Facebook yang membahas informasi kuliner dan aktivitas di wilayah Purworejo. Menurut saya strategi ini lebih sesuai dengan karakter UMKM lokal seperti Anytime ini, karena tidak perlu mengejar audiens yang terlalu luas. Dengan memanfaatkan akun atau media sosial promosi yang dapat lebih terarah kepada orang-orang yang memang berada di wilayah pemasaran Anytime itu. Jadi prinsipnya adalah menjangkau audiens yang tepat, bukan sekedar audiens yang banyak saja. Setelah menentukan target audiens tadi, berikutnya itu adalah menentukan format iklan dan bagaimana efektivitasnya diukur. Untuk Instagram, format yang dapat digunakan adalah reel advertisement dan story juga. Reels dapat digunakan untuk menampilkan video pendek seperti proses pembuatan dimsum, promo maupun menu baru. Sedangkan story dapat digunakan untuk promo terbatas dengan call to action, seperti order sekarang atau kunjungi profil. Kemudian untuk mengukur efektivitas iklan digunakan 4 metrik utama. Pertama ada reach, untuk mengetahui berapa banyak orang yang melihat iklan. Lalu ada CTR, atau click-through rate, untuk melihat presentase pengguna yang mengklik iklan tersebut. Lalu ada engagement rate, untuk melihat interaksi seperti like, comment, share, dan save. Dan yang paling berkaitan dengan penjualan adalah conversion, yaitu pembelian atau pemesanan yang berasal dari iklan tersebut. Dengan begitu, evaluasi tidak hanya melihat iklan ramai dilihat, tetapi apakah iklan tersebut menghasilkan tindakan dan pembelian sesuai tujuan yang kita lakukan atas iklan tersebut. Selanjutnya, website atau landing page. Saat ini Anytime masih memanfaatkan Instagram sebagai media utama untuk memberikan informasi produk dan mengarahkan pelanggan menuju platform pemesanan seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Dan ada juga TikTok ya. Apabila nantinya Anytime memiliki landing page, terdapat beberapa elemen penting yang perlu disediakan. Pertama adalah hero banner, yaitu untuk menampilkan produk unggulan atau promo utama. Kemudian ada menu dan harga, supaya konsumen mendapatkan informasi yang jelas. Lalu terdapat testimoni untuk meningkatkan kepercayaan, serta tombol order yang langsung mengalahkan ke WhatsApp, GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Landing page juga perlu mencantumkan lokasi dan jam operasional, serta frequently asked and question yang menjawab informasi seperti pembayaran, pengiriman, dan penyimpanan produk. Tujuannya adalah untuk membuat perjalanan konsumen menjadi lebih singkat dan melihat informasi sampai melakukan transaksi. Yang terakhir adalah SEO. Karena Anytime merupakan bisnis lokal, keyword yang saya pilih juga dibuat spesifik berdasarkan produk dan lokasinya. Keyword pertama adalah dimsum Purworejo, sebagai keyword utama berdasarkan lokasi dan jenis usahanya. Kedua ada dimsum enak Purworejo, yaitu untuk menjangkau konsumen yang sedang mencari rekomendasi makanan. Lalu ada dimsum halal Purworejo, untuk konsumen yang mempertimbangkan aspek kehalalannya.
Lalu keempat adalah Hampers Dimsum Purworejo untuk menjangkau kebutuhan hadiah atau hampers. Dan yang kelima ada Dimsum Frozen Purworejo untuk konsumen yang ingin membeli produk sebagai stok di rumah. Keyword tersebut kemudian dapat didukung dengan konten CEO friendly sebagai artikel mengenai orientasi menu dimsum, video proses pembuatan, tips menyimpan dan menghangatkan frozen dimsum, lalu juga testimoni pelanggan, serta informasi promo dan menu terbaru. Dengan demikian, konten tidak hanya dibuat untuk media sosial, tapi juga dapat membantu mendatangkan traffic dari mesin pencarian. Nah, sebagai kesimpulan, Yummy Time sebenarnya sudah memiliki fondasi digital marketing yang cukup baik melalui Instagram, TikTok, GoFood, GrabFood, ShopeeFood, Google Maps, serta berbagai aktivitas promosi dan iklan. Namun masih terdapat beberapa peluang untuk mengembangkan strategi advance digital marketing melalui Meta Ads yang lebih tepat sasaran, juga community dan influencer marketing, landing page yang informatif, serta SEO. Seluruh strategi tersebut pada akhirnya memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan brand awareness, engagement, traffic, dan conversion. Dengan optimalisasi tersebut, Yummy Time diharapkan tidak hanya semakin dikenal oleh masyarakat Purworejo, tetapi juga mampu meningkatkan penjualan dan daya saingnya sebagai UMKM kuliner lokal. Nah, demikian presentasi mengenai analisis strategi advance digital marketing pada Dimsum Yummy Time Purworejo. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.